Brock Lesnar kembali lawan Obafemi. Paul Heyman tunangan sama cewek 22 tahun. Syarat penting untuk jadi karyawan WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Brock Lesnar kembali lawan Obafemi. NXT Champion kita, Obafemi baru aja nongol di podcast No Contest Wrestling dan ngomongin banyak hal, termasuk potensi match impiannya lawan Brock Lesnar. Kata Oba, bakalan brutal. Harus lihat langsung sih, karena nggak bisa dijelasin. Obafemi versus Brock Lesnar bakal jual tiket banyak. Itu bisa jadi main event di acara apapun. Aku rasa itu bakal luar biasa. Dan pas ditanya soal match Brock Lesnar yang layak masuk WWE Hall of Fame, dia jawab, WrestleMania 31. Roman Reigns versus Brock Lesnar. Terus Rollins nge-cash-in di akhir, itu sih wajib masuk Hall of Fame suatu saat nanti. Obafemi punya ambisi besar, dan kalau someday dia beneran ketemu Lesnar, bakal jadi bentrok kekuatan yang gila banget. Menurut kalian, apakah kalian ingin nonton Obafemi versus Brock Lesnar tahun ini? Komen di bawah. Paul Heyman tunangan sama cewek 22 tahun. Jadi sempat beredar video di TikTok nunjukin Paul Heyman bareng model asal Chile, Daniela Savage. Dia pakai gaun putih, Heyman pakai setelan hitam, vibes-nya kayak prewed gitu. Langsung rame deh. Ada akun bernama Pro Wrestling Central yang ngepost ulang videonya ke X, bilang Paul Heyman dan tunangannya yang umur 22 tahun bakal nikah bulan Juni ini. Tapi bentar, beberapa jam kemudian postingan itu dapat catatan komunitas. Isinya, Daniela Savage itu umur 35, bukan 22, dan dia model dari Chile. Dia nggak tunangan sama Paul Heyman, dan FYI, akun yang ngepost itu emang akun parodi, jadi semuanya cuma candaan doang. Faktanya, Daniela Savage itu sebenarnya adalah salah satu model dari brandnya Heyman, Hustle Booty Temptage. Mereka udah kerja bareng sejak tahun 2016, waktu Heyman kerjasama sama Hard Rock Hotel dan Casino di Las Vegas. Brand ini jadi rivalnya Victoria's Secret dan Sport Illustrated Swimsuit. Terus, di awal tahun 2019, Savage resmi ngumumin kalau Heyman adalah agennya dan dia termasuk dalam Paul Heyman Girls. Nah, baru-baru ini mereka ketemu lagi di Las Vegas yang juga jadi lokasi WrestleMania 41. Savage ngepost video dan bilang, agenku sejak tahun 2018. Mungkin dia masih berhutang budi sama aku. Thanks Paul Heyman udah bantu aku berkembang di USA. Aku tahu kamu gak bakal ngehianatin aku. Menurut kalian, apakah kalian mau jadi Paul Heyman guys? Komen di bawah. Syarat penting untuk jadi karyawan WWE. Kemarin Presiden WWE Nick Khan ngomong di acara CAA World Congress of Sports di Nashville, dan dia sharing pandangannya soal kerja tim dan standar di WWE. Yang pertama, dia bilang, jangan pernah hire orang yang pakai auto reply out of office. Aku nggak suka. Harusnya kalau ada yang message, langsung jawab. Hey, aku lagi di luar kantor sampai akhir minggu, tapi kita perlu ngobrol sekarang nggak? Langsung tegas kan? Dia pengen tim yang responsif dan gesit. Terus dia lanjutin, kalau kamu punya visi dan itu nggak berjalan mulus, kamu butuh orang di sekitar kamu yang bisa bilang jujur. Ini nggak berhasil, karena kalau nggak, semua bakal cuma bilang, ini bagus. Padahal nggak, kamu harus siap pivot. Dia juga bilang, kegagalan itu normal banget di WWE. Kita gagal tiap hari, berkali-kali, tapi jam 12 malam itu reset. Gak peduli hari ini bagus atau jelek, besok kita mulai lagi dari nol. Mentalitas pejuang banget dan emang cocok buat dunia gulat yang keras ini. Siapapun yang mau sukses di WWE harus punya mental reset dan gas terus. Menurut kalian, apakah kalian bisa dan mampu bekerja di lingkungan WWE? Komen di bawah. Tato Jey Uso nambah lagi. Setelah menang gede banget di WrestleMania 41 lawan Gunther, Jey Uso sekarang makin nekat nambahin satu elemen baru ke karakternya. Tato baru, dan itu bukan tato sembarangan. Ini tato tribal yang keren banget dan penuh makna. Selasa kemarin, Jey ngepost di Instagram, nunjukin video waktu dia lagi dapat tato dari seniman terkenal Samoan Mike. Karyanya gila sih, tatonya mulai dari dada dan bahu, naik sampai ke leher. Kelihatan makin connect sama akar budayanya dan cocok banget buat statusnya sekarang sebagai bintang tunggal top. Di captionnya, Jey nulis, sekarang aku bisa tunjukin, aku pakai kesakitanku. Salam buat Samoan Mike, Alavatu, Yeet. Dari jadi icon tag team bareng Jimmy, sekarang dia benar-benar buktiin kalau dia bisa berdiri sendiri. Kemenangannya di WrestleMania Night 1 kemarin tuh bukan cuma kemenangan biasa, itu titik balik karirnya. Dan soal lawan berikutnya, rumornya si Logan Paul bakal jadi penantang pertama.
Belum resmi diumumin sih, tapi dari storyline dan interaksi belakangan, kelihatannya pertarungan Yeet versus sosial media megastar bisa jadi main event di WWE Backlash nanti. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan tato tribal para bintang Samoa? Komen di bawah. Alasan Stone Cold nabrak pembatas di WrestleMania. Stone Cold Steve Austin baru ini nongol di The Ariel Helwani Show dan ngebahas soal kejadian gokil di WrestleMania 41. Kalian masih inget gak pas dia nabrak barikade pakai TV? Ternyata, menurut Austin itu semua gara-gara throttle-nya beda dari yang biasa dia pakai. Dia bilang gini, throttle-nya beda aja dari yang biasa aku pakai. Singkatnya sih cuma masalah throttle, karena sebenarnya aku cukup jago kok naik ATV. Nah loh, jadi bukan karena dia lagi mabok, tapi emang alatnya aja yang beda. Pas ditanya apakah ada efek lanjut dari kejadian itu, Austin cuma bilang satu hal, malu. Yap, malu doang. Dia bilang, enggak sih, cuma aku malu. Aku rasa semua orang oke-oke aja. Tapi ya, kamu keluar di malam paling gede di dunia gulat dan malah ada kejadian kayak gitu. Itu bukan momen yang terbaik sih. Kamu pengen kasih yang terbaik buat fans dan kalau gagal deliver, ya rasanya nggak enak. Menurut kalian, apakah momen Steve Austin nabrak barikade itu memalukan atau lucu? Komen di bawah. Update status Dakota Kai. Sekarang kita bahas Dakota Kai yang udah lama banget gak kelihatan di TV WWE. Banyak fans yang nanya, dia cedera ya? Tapi tenang, dia udah kasih update langsung lewat akun X. Dakota bilang, aku rindu wrestling dan aku rindu kalian semua. Aku gak cedera by the way. Jadi fix ya guys, dia gak cedera, cuma lagi off aja. Tapi dia kangen banget sama ring dan sama kita semua. Belum ada kabar pasti kapan dia balik, tapi yang jelas dia masih di radar dan kita tunggu aja update selanjutnya. Terakhir dia tampil tuh di WWE Main Event tanggal 28 Maret. Menurut kalian, apakah Dakota Kai itu pantas tampil maksimal di skena gelar Intercontinental? Komen di bawah. Alasan asli Daniel Bryan pilih AEW daripada WWE. Jadi balik ke akhir tahun 2020, Daniel Bryan sempat balik ke SmackDown dan sempat ngebentuk tim bareng Otis, Big E dan Chad Gable menjelang event TLC. Tapi ternyata di balik layar dia juga ngelirik AEW nih. Di wawancara barunya bareng Talksport, Bryan buka-bukaan soal salah satu momen di AEW yang bikin dia mulai mikir buat cabut dari WWE. Kita punya pegulat, Brody Lee yang waktu itu meninggal. AEW bikin acara tribut yang luar biasa. Waktu itu aku masih di WWE dan cara mereka bikin acara itu, Brody itu temanku. Itu nyentuh banget. Di situ aku mulai mikir, wah, ini orang-orang baik di dunia gulat, kata Bryan. Dia juga bilang, kita semua bisa bikin keputusan buruk. Itu terjadi di mana aja. Tapi yang aku suka dari AEW itu, mereka beneran berusaha jadi baik. Mereka nggak jualan image itu, tapi kelihatan dari tindakan. Bryan juga muji Tony Khan, bosnya AEW, karena beneran fans gulat sejati. Katanya, Tony itu penggemar gulat yang pengen bikin acara buat penggemar gulat. Itu yang aku suka. Buat yang belum tahu, Brody Lee atau Luke Harper meninggal di Desember 2020 karena penyakit paru-paru langka. AEW bikin acara tribut khusus di Dynamite tanggal 30 Desember dan banyak teman dekat Brody yang ikutan tampil atau ngomong di situ. Lalu di September 2021, Bryan resmi debut di AEW lewat penampilan di acara All Out. Menurut kalian, apakah AEW emang lebih manusia ketimbang WWE? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were